Baru-baru ini ada berita mengatakan 87% mahasiswa Indonesia salah jurusan. Terus kalau salah jurusan harus gimana? Gimana kalau misalnya kerjaan kita pindah haluan? Gimana cara keluar dari quarter life crisis? Gimana cara nemuin passion kita? Dan masih banyak pertanyaan lainnya dari anak 20-an, termasuk aku. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, hari ini kita akan mendapat wisdom dari buku You Do You by Felixandro Ruby. Kak Ruby adalah salah satu konten kreator Indonesia yang aku kagumi. Berkarya di YouTube hingga podcast yang bernama 30 Days of Lunch. Berdasarkan pengalamannya 13 tahun berkarir di 9 bidang yang berbeda untuk menemukan sweet spot dalam hidupnya. Semoga buku Kak Ruby ini bisa membantu kita semua ya. Oh iya, by the way aku mau bilang thank you ke Kak Ruby yang udah izinin aku untuk sharing buku ini. Dan bikin jadi makin semangat deh. Thank you Kak. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan di awal video dan kenapa ini bisa terjadi itu ada di dalam diri kita sendiri. Tapi karena kurangnya self-awareness atau kenal akan diri kita sendiri yang membuat kita susah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. So teman-teman, yuk hari ini kita sama-sama mengenal diri kita lebih lagi. What do you value in your life? Setiap dari kita pasti mempunyai prinsip atau value yang kita pegang dalam hidup kita. Atau bahasa sehari-harinya sih nilai-nilai kehidupan. Sebenarnya ada banyak value di luar sana, tapi hari ini kita akan bagi 7 biar lebih simpel ya. Biar lebih gampang kita pakai contoh ya. Ko Alyong sudah berjualan martabak selama 30 tahun. Tapi selama 30 tahun ia nggak pernah berminat untuk mengekspansi bisnisnya. Karena ia memegang value economic value. Ia nggak mau peduli mau besar, enggak, mau lebih terkenal atau enggak. Yang penting cuan. Di sisi lain ada orang yang gak terlalu mementingkan uang, tapi lebih memilih untuk memberikan waktunya untuk menjadi relawan atau membantu orang-orang. Di sini gak ada yang benar dan salah ya teman-teman. It's about knowing yourself. So take your time and think, which one are you? This is my favorite, the story mindset. Pernah gak bertemu persimpangan di dalam hidup? Kebanyakan dari kita pasti pernah ya. Dan pasti bingung milih jalannya. Nah, the story mindset akan membantu kita untuk menjawab. Kita pakai contoh lagi teman-teman. Contohnya ada seorang pemuda yang lagi bingung nih. Dia baru lulus S1, dia mau berbisnis atau lanjut S2. Nah, gini cara kerja the story mindset. Bayangkan kita berumur 55 tahun dan udah sukses dengan segala impian kita. Kita lagi mau tulis buku biografi atau Wikipedia kita. Nah, kira-kira cerita mana yang kalian lebih suka yang untuk diceritain buat kalian bagi ini teman-teman? Apakah cerita A atau cerita B? Balik lagi, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Just, it's you do you. Menurut kalian mana yang lebih kalian banget gitu. Dan kalau udah memilih, lakukan dengan penuh tanggung jawab. Siapa yang nggak tahu passion? Apalagi anak muda dari sekarang, dikit-dikit passion, ini passionku. Tapi hari ini kita akan berkenalan dengan versi lengkap dari passion. Mari berkenalan dengan Ikigai. Ikigai adalah konsep hidup dari Jepang yang artinya a reason for being. Sebenarnya dalam arti aslinya Ikigai nggak selalu tentang karir, uang, atau pekerjaan, tapi kebahagiaan-kebahagiaan kecil di sekitar kita yang membuat hidup ini lebih bermakna. Tapi biar lebih gampang artinya, kita lihat diagram berikut ini. Nah, yang kita cari adalah irisan di tengah keempat hal ini teman-teman. Apa yang kita suka, kita jago ngelakuinnya, kita dibayar, dan dunia butuhin. So how to find our Ikigai? Yang pertama, mulai dari mana aja. Gak harus mulai dari passion atau apa yang kita suka dulu. Contohnya Kak Ruby yang mulai bereksperimen dari apa yang bisa dibayar dulu. Tapi setelah lama bekerja, ia jadi jago ngelakuinnya. Dan lama-lama jadi suka deh. Jadi mulai dari mana aja. Yang kedua, jangan fokus sama kata bendanya. Contohnya kalian suka sama sepak bola. Kalian gak harus jadi pemainnya. Kalian bisa jadi pelatihnya, atau mungkin komentator sepak bola. Atau kalian bisa jadi pemilik klub sepak bola, siapa yang tahu? Yang ketiga, Ikigai bisa berganti atau berubah. Coba kita ingat-ingat lagi nih akan masa lalu. Dulu kita bercita-cita jadi apa, dan sekarang jadi apa? Mungkin kebanyakan dari kita udah berubah ya. Dan baru-baru ini setelah pandemi terjadi yang mengakibatkan apa yang dunia butuhkan dan apa yang kita bisa dibayar menjadi bergeser atau berubah. Oh, nggak usah buru-buru kok teman-teman. Semua ini tentang proses. So, udah makin mengenal diri sendiri, yuk kita sama-sama desain hidup kita. Di dalam kehidupan pasti kita akan melewati musim-musim yang berbeda. Dan Kak Ruby percaya di umur 20-an adalah waktu atau musim yang paling eksperimental. You should taking the riskiest bet, working the hardest, and investing the most in yourself in your 20s. Setelah dipikir-pikir memang benar sih teman-teman, gak bermaksud untuk mengkotak-kotakan kehidupan. Tapi kebanyakan kita di umur 20-an masih belum punya tanggungan dan masih memiliki jiwa yang membara. So, just do whatever what you want. Tapi dengan satu syarat, do it responsibly. Lakukan dengan penuh tanggung jawab.
Kalau dilihat lebih terstruktur musim-musimnya, 20-an adalah benih, 30-an grow, 40-an matang. Mantap. Tapi balik lagi, umur itu bukan patokan, just you do you. Jadi nggak berarti umur 30-an nggak boleh eksperimen ya. Jawabannya boleh, tapi harus lebih dipikirkan pertimbangan karena resikonya dan lakukan dengan penuh tanggung jawab. Kalau bicara tentang net worth, pasti di otak kita ya kepikirannya uang atau kekayaan seseorang. Tapi hari ini kita akan berkenalan dengan the new net worth. Skill, influence, health, and last, money. Kita ambil contoh Bill Gates. Coba kita bayangkan Bill Gates tanpa uangnya. Dalam sisi skill, Bill Gates mempunyai skill yang mumpuni sehingga ia bisa membuat perusahaan Microsoft sampai sebesar sekarang ini. Influence tentunya ini nggak usah dipertanyakan lagi. Ia mempunyai influence yang sangat luas dan nggak mungkin ia bisa mempunyai bisnis sebesar sekarang ini tanpa mempunyai network yang luas. Health atau kesehatan. Bill Gates setiap bangun pagi ia selalu treadmill selama 1 jam untuk membuat tubuhnya tetap bugar dan sehat. Coba bayangin orang yang sakit-sakitan, tentunya pekerjaan dia pasti akan terganggu kan. Net worth nggak selalu tentang uang. Kita harus meningkatkan skill kita, perluas network kita, dan get healthy. Maka uang akan mengikuti. You earn more when you learn more. So, gimana teman-teman? Udah makin kenal diri sendiri belum? Nah, sebelum berpisah, ini adalah quotes favoritku dari buku You Do You. Success is liking yourself, liking what you do, and liking how you do it. So teman-teman yang mau lanjut baca bukunya dan mau mengenal diri lebih lagi, nanti aku bakal taruh linknya di deskripsi ya. So teman-teman, akhir kata, mari kita sama-sama berproses dan mengenal diri kita lebih lagi. Sampai jumpa di Book Wisdom selanjutnya. Semangat semua, bye-bye.